Ya baik Bapak Ibu yang saya hormati, peserta webinar yang kemarin belum sempat terjawab pertanyaannya. Kali ini saya akan menjawab satu persatu pertanyaan yang tersisa. Yang pertama dari Ibu Juliana. Ya. Selamat siang Bapak, terkait KSO, bagaimana jika alat medis yang dibeli merupakan patungan dokter dan rumah sakit? Jadi alat tersebut milik bersama, ya, bonogini, begitu ya, milik bersama, ya. Pasien bayar penggunaan alat ke rumah sakit, pasien bayar ke rumah sakit, karena yang invoicing rumah sakit. Lalu saat rumah sakit membayar porsi bagi hasil ke dokter, perlakuan pajaknya bagaimana? Nah, semua perlakuan pajak itu Bu Juliana, itu terkait dengan akadnya, ya, termasuk akad pengakuan dari aset ini yang ngakui siapa? Kalau yang mengakui dokter, ya, maka dokter kan punya hutang sebetulnya sama rumah sakit, ya, punya hutang, ya. Maka di asetnya di SPT dokter nanti akan muncul loh aset senilai 100, ya. Kemudian dia harus memunculkan juga punya hutang pada rumah sakit 50. Katakan porsinya 50-50 nih. Nah, ketika itu milik dokter, maka perlakuannya seperti sewa saja. Ya, setiap porsi yang dibayarkan itu satu untuk melunasi hutang dulu, ya. Hutang selesai, nah selebihnya itu akan dianggap sebagai sewa nanti, ya, sewa. Ya, karena itu milik dokter barangnya yang dipakai oleh rumah sakit. Jadi yang pertama melunasi hutangnya yang 50, pembayaran berikutnya itu merupakan sewa, ya. Yang dipotong PPh pasal 23. Nah, kalau misalkan akadnya barang itu adalah barangnya rumah sakit, neraca diakui di rumah sakit. Nah, tinggal perjanjiannya adalah 100 diakui di neraca rumah sakit juga mengakui hutang nanti, hutang kepada Pak Dokter, ya. Maka pembayaran awal itu untuk melunasi hutangnya, ya, melunasi hutangnya. Nah, selebihnya ya harus diperjanjikan. Jadi ini sifatnya adalah rumah sakit dibelikan oleh dokter. Dokter ngambil margin, ya, ngambil bagi hasil di situ. Nah, karena sifatnya hutang, ini perlakuannya seperti bunga, ya. Perlakuannya seperti bunga. Maka Pak Dokter tadi nanti potongannya adalah 15%. Kalau perlakuannya itu sebagai bunga. Nah, ini agak berat buat dokternya. Maka pilihan yang paling baik adalah tetap saja diakui milik dari si dokter. Kemudian nanti dokter itu berhutang kepada rumah sakit yang 50% itu, lalu pembayaran pertama nanti dokter melunasi rumah sakit, kemudian pembayaran porsi-porsi berikutnya itu dianggap seperti rumah sakit menyewa barangnya di dokter, ya. Jadi seperti KSO murni, ya. Oke ya Bu Juliana, ya. Nah, kalau seperti KSO murni, ya, itu rumah sakit membayar kepada dokter, setelah lunas itu 50%-nya, maka semua pembayaran kepada dokter itu dianggap seperti KSO biasa, ya, sewa, ya, harus dipotong PPh pasal 23, ya. Selanjutnya Pak Moses, ya, dari Papua, Rumah Sakit Mitra Masyarakat Mimika, ya. Selamat datang Pak Moses di channel kita, ya, mudah-mudahan bisa saling berkunjung, ya. Bagaimana cara memisahkan obat rawat jalan dan rawat inap untuk menghitung PPN-nya? Sedangkan dalam pembelian obatnya tidak memisahkan antara obat rawat jalan dan rawat inap. Gudang 1, invoice 1, surat jalan 1 tercampur, ya. Ini pertanyaannya adalah untuk memisahkan penjualannya. Rawat jalan, rawat inap. Nah, tinggal lihat akuntansinya saja. Di akuntansi penjualan obat rawat inap berapa, penjualan obat rawat jalannya berapa, ya. Itu tinggal dihitung saja di situ, ya. Tidak perlu ngitung manual, cukup dari akuntansi, ya. Maka akuntansi harus rapi. Harus pisahkan antara penjualan jasa medis, jasa obat rawat jalan, rawat inap disendirikan, dipisahkan, ya, untuk membantu perhitungan ini, ya, biar lebih mudah. Oke. Berikutnya adalah Bu Dian Eka. Untuk pengukuhan PKP rumah sakit, ya, omset yang diperhitungkan itu hanya penjualan barang atau jasa yang terutang pajak, ya. Ya. Jadi untuk penghitungan PKP, kriteria 4,8 miliar itu adalah penjualan barang atau jasa yang terutang PPN. Yang tidak terutang jangan dihitung, ya. Jadi untuk jasa medis jangan dihitung. Yang dihitung adalah obat rawat jalan
dan penghasilan lain-lain dari usahanya rumah sakit, kayak persewaan, promosi, ya gitu ya. Itu untuk Bu Dian Eka ya. Jadi obat rawat jalan ditambah penghasilan usaha lainnya rumah sakit ya. Lalu Bu Tina Surakarta, Rumah Sakit Triharsi. Terkait PPN keluaran untuk obat rawat jalan, kalau BPJS kan dibayarnya sesuai inasi biki, bukan tarif rumah sakit. Sementara ke pasien, tarif rumah sakit, pakai invoice. Untuk PPN keluaran yang benar, kalau secara perpajakan dari inasi biki atau dari tarif rumah sakit. Sedangkan uang yang rumah sakit terima adalah dari inasi biki, ya, bukan sesuai dengan tarif rumah sakit. Nah, kembali lagi, PPN itu adalah terutang atas penyerahan barang kena pajak, jasa kena pajak. Nah, maka yang dihitung saat penyerahannya, bukan saat pembayarannya. Jadi ketika menyerahkan, kita menghitung pakai nilai berapa invoice-nya yang ke pasien, itulah yang menjadi dasar pengenaan PPN-nya, ya. Jadi kalau kita khawatir nanti pengajuan klaimnya cuma sebagian yang didapatkan, lebih rendah, ya berarti margin untuk obat BPJS diturunkan saja. Kalau yang umum kita ambil 30%, ya kita ambil aja 5% atau 10%, supaya mengurangi resiko penagihan klaim yang lebih rendah, ya. Tapi intinya adalah PPN keluarannya berdasarkan saat penyerahannya. Ya, lagi-lagi PPN punya saat terutang. Semua jenis pajak punya saat terutang. Ya, kapan pajak itu dihitung? Yaitu apa? Saat penyerahan ini kalau PPN, ya. Oke, Bu Tina. Selanjutnya Bu Alia, Rumah Sakit Harkel Bandung, ya. Untuk rumah sakit yang non PKP, apakah tetap harus memisahkan mana obat rawat inap, rawat jalan? Ya. Kemudian untuk pajak dari jasa dokter pun tetap sama menghitung pajaknya dari tarif ke pasien atau yang sudah dikurangi dengan bagian rumah sakit, ya. Ada dua hal, ya. Yang pertama, kalau rumah sakitnya bukan PKP, kan tidak perlu memperhitungkan pajak masukan. Pajak masukan yang dibayarkan itu dianggapnya sebagai kos yang hangus. Ya, kalau PKP, PPN yang kita bayarkan itu berfungsi sebagai titipan. Yang namanya titipan itu sesuatu yang bisa diambil. Ya, kalau hangus berarti kita ikhlaskan, kita hilang. Sehingga untuk yang non PKP tidak perlu memisah-misahkan itu, ya. Karena tidak akan dimanfaatkan untuk menghitung pajak masukan. Tapi kalau memisah untuk kemudahan administrasi itu silahkan saja, untuk pengendalian silahkan saja. Tapi untuk perpajakan tidak perlu kalau non PKP, ya. Yang kedua terkait dengan jasa medis dokter yang diterima dari pasien, invoice 140.000. Itu yang dibayarkan pasien melalui kasir rumah sakit. Nah, apakah PPh 21 dikenakan dari 140 atau dari 80% saja yang diterima dokter? Nah, di sesi kemarin, ya, di webinar kemarin kan kita sudah bahas bahwa yang membayar fee medis itu bukan rumah sakit, tetapi pasien kepada dokter. Maka hak dokternya utuh itu seharusnya adalah 140.000. Itu haknya. Cuman karena dokter menempati fasilitasnya rumah sakit, dokter memberikan bagi hasil kepada rumah sakit. Nah, pengenaan pajaknya menurut Per 16 PJ tahun 2016, dokter dikenakan dari keseluruhan nilai invoice yang ada di tagihan untuk pasien, ya. Oke, Bu Alia sudah. Kemudian Anissa dari RSKIA Banjarmasin. Untuk PPh 21 dokter sebagai pegawai kontrak dan praktek pribadi. Ya, dua, ya, ada yang kontrak, ada yang praktek pribadi. Ada dokter yang praktek pribadi dan pendapatannya numpang masuk rumah sakit, karena yang nagih rumah sakit, ya. Numpang, ya. Dan dibayar di akhir bulan, kumulatif. Apakah rumah sakit wajib memotongnya? Ya, dan keadaannya saat ini rumah sakit belum memotong PPh 21 untuk praktek pribadinya. Ya, lagi-lagi kita lihat nih, definisi PPh pasal 21. PPh 21 terutang atas apa? Atas penghasilan yang dibayarkan kepada orang pribadi. Dibayarkan kepada dokter. Siapa yang bayar? Ya rumah sakit. Asal itu dibayarkan dari keuangannya rumah sakit, maka ketentuan pemotongan pajak itu berlaku, ya. Karena invoice-nya dari rumah sakit kan, ya. Maka kewajiban potongnya ada di rumah sakit. Beda halnya kalau misalnya nih,
Dokter itu di situ sewa tempat misalnya, ya. Nah, atas pemasukan dari pasien tidak masuk ke keuangan rumah sakit. Invoicingnya pun juga sendiri, tidak diinvoice oleh rumah sakit, tapi uangnya cuma nitip. Maka di akuntansi rumah sakit nanti muncul utang, ya, utang jasa medis dokter tamu misalnya. Nah, itu bisa kita nggak motong, karena dia seolah-olah melayani sendiri, ya, invoicingnya pun dia juga sendiri. Tapi kan di rumah sakit tidak seperti itu, semua invoicing dari rumah sakit, ya. Maka beliau harus rela kita potong dari keseluruhan fee yang dibayarkan oleh pasien, ya. Oke, berikutnya Bu Dani Wahyu, RSU Jati Husada. Apakah ada sanksi terkait keterlambatan pelaporan PPN terutang? Yang dilaporkan itu SPT, ya, bukan pajaknya, SPT-nya. Nah, di SPT memunculkan ada PPN terutang apa tidak? Kalau ada, pada regulasi atau PMK nomor berapa? Sanksi terlambat, ya, itu harus muncul di undang-undang, tidak di PMK. Ya, amanahnya harus muncul di undang-undang. Di undang-undang setiap sanksi itu diatur di pasal 7. Kalau untuk terlambat lapor SPT. Di situ ada untuk PPN dendanya 500.000 setiap bulan. Setiap bulan keterlambatan laporan, ya. Satu laporan terlambatnya ya 500. Mau terlambatnya 5 bulan, 3 bulan, 5 tahun, tetap 500.000, ya. Kalau PPh yang lain itu 100.000 per bulannya, masa, ya. Nah, terus ada lagi sanksi terkait dengan pembayaran yang terlambat. Ini lapor terlambat sudah kena sanksi 500. Jadi yang SPT terlambat itu ternyata ada kurang bayar. Ini terlambat juga misalnya. Nah, keterlambatan bayar itu juga diatur di pasal 9 ayat 2B, ya, tepatnya begitu di Undang-Undang KUP. Tadi pasal 7 Undang-Undang KUP, ya. Kemudian ini yang terlambat bayarnya pasal 9 ayat 2B Undang-Undang KUP, ya. Nanti bisa dicek, ya, mudah-mudahan tidak salah, ya. Bu Dani sudah? Ibu Nur Malasari, tanyaannya 1. PPh 21 atas penerimaan jasa dokter pasien COVID, antara lain ada COVID yang rawat jalan umum, bayar sendiri, ya. Yang kedua, COVID yang ditanggung BPJS. Pada akumulasi penerimaannya, apakah penerimaan dari pasien COVID yang ditanggung pemerintah dapat dikreditkan di SPT pribadi? Nah, jadi ini ada dokter dapat jasa medis karena COVID, ya, dapat tuh insentif, misalnya dari pemerintah itu berapa itu? Dokter spesialis 15 juta misalnya, ya. Nah, aturannya adalah walaupun dia terima 15 juta dari pemerintah, yang 15 juta ini tidak perlu dipotong PPh pasal 21. Mendapatkan fasilitas ditanggung pemerintah. Nah, udah di akhir tahun nanti nih, di akhir tahun tetap penghasilan dihitung nih di SPT-nya beliau. Lalu pajak yang ditanggung tadi itu menjadi kredit pajak. Ya, penghasilannya dihitung karena masih objek pajak. Kemudian potongan pajak yang ditanggung, senilai yang ditanggung tadi itu bisa dikreditkan, mengurangi pajak yang dihitung dari keseluruhan penghasilan termasuk yang COVID ini, ya. Oke, ini ke Bu Nur Malasari, ya. Lalu Pak Peter Wijaya, terkait dengan pemahaman penyerahan seluruhnya, Dirjen Pajak pernah mengirimkan surat nomor S417 PJ02 tahun 2016 kepada ARSI, Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia, ya. Nah, pertanyaannya, bagaimana kekuatan hukumnya surat ini? Pak Ibu, kalau kita lihat surat ini adalah S begitu ya kodenya, ya. S ini adalah jawaban dari person, jawaban dari satu pihak yang hanya bisa digunakan oleh pihak yang nanya saja. Nah, kekuatan hukumnya tidak bisa mengikat kepada pihak lain karena ini surat balasan pertanyaan, ya. Pihak lain mungkin kasusnya bisa berbeda. Tapi dari sisi hukum, S ini bukanlah dasar hukum. Yang namanya dasar hukum itu adalah yang masuk di sistematika perundang-undangan di Indonesia. Ada UUD 45, ada UUD, ya, ada undang-undang, ada peraturan pemerintah. Di bawahnya ada peraturan menteri. Di bawah permen pun ini kalau ada disposisinya, yang didisposisi itu bisa jadi dasar hukum.
Ya, biasanya kalau peraturan Menteri Keuangan di bawahnya adalah peraturan Dirjen. Peraturan Dirjen itu akan keluar kalau ada disposisi dari Menteri. Ketentuan lebih lanjut tentang aturan ini akan diatur oleh peraturan Dirjen. Baru Dirjen buat aturan. Ini dasar hukum karena di disposisi dari atas ke bawah. Tapi kalau di bawahnya kemudian ada cuma jawaban surat saja, surat menyurat, tidak ada disposisi dari undang-undang yang di atasnya, ini tidak berlaku sebagai dasar hukum. SE saja, surat edaran Dirjen Pajak saja, itu juga bukan dasar hukum. Karena SE biasanya mengikat kepada teman-teman di kantor pajak sebagai duklak, aturan pelaksanaan atas aturan yang ada di atasnya. Ya, jadi apalagi ini S ini sudah tidak berlaku sebagai dasar hukum. Jadi ketika di lapangan timbul adanya dispute, ada sengketa, ya silahkan nanti sengketanya diselesaikan di level yang lebih tinggi lagi. Harus saling menghormati pendapat dari wajib pajak, juga dihormati dari kantor pajak. Silahkan pemeriksa kalau mengoreksi. Kalau nggak sepakat, ya sudah, kita maju ke keberatan, kita ke proses pengadilan pajak, banding, ya, saling menghormati, ya. Demikian Pak Peter Wijaya. Kemudian RSI Ashifa Sukabumi, untuk sewa alat milik dokter yang digunakan pada saat tindakan, ya. Solusinya bagaimana? Sedang dokter bukanlah PKP, apakah tetap harus dipotong PPh pasal 23? Pemotongan PPh pasal 23 tidak melihat dia itu PKP atau bukan. Siapapun orangnya yang menyewakan, baik dia punya NPWP, tidak punya NPWP, dia PKP atau non PKP, untuk PPh 23 harus memotong. Jadi pihak yang membayarkan sewa, kewajibannya adalah memotong atas income sewa yang dibayarkan kepada si dokter itu, ya. Jadi pasal 23 tetap dipotong, ya. Lalu Bu Juliana Binara, ya, Guna Medika Tama, atas obat-obatan di perawatan emergensi, pendeker berarti kan rawat jalan, tidak menginap, ya. Apakah penyerahan obatnya termasuk objek PPN? Ya, karena bukan rawat inap, ya, tidak sampai menginap, maka itu masuk kategori rawat jalan. Maka ini akan terutang PPN. Tapi kalau misalnya nih masuk ke UGD, kemudian dirujuk kepada rawat inap, maka yang penting invoice-nya dimasukkan ke invoice rawat inap. Kalau invoice-nya terpisah antara rawat jalan UGD yang baru 6 jam misalnya, ya, dengan selebihnya dia harus rawat inap, kalau terpisah, maka yang 6 jam itu ya dianggapnya rawat jalan. Maka sebaiknya semua tagihan emergensi yang di awal 6 jam itu masukkan ke invoice rawat inap, ya, agar obatnya tidak terutang PPN, ya. Oke, yang terakhir ini Bu Dewi Listiorini, Rumah Sakit Hermina Pandanaran. Rumus digunggung PPN itu ketika kita ketemu orang pajak selalu saja dipatahkan dengan PMK yang bahwa bunyinya dari seluruh omset, ya, bukan dari obat bercampur, ya. Cara menjawab dan berdebatnya bagaimana, Pak? Ya. Kalau adilnya memang harusnya dari omset obat saja, ya, terkait, ya. Tetapi tetap saja, ya, kantor pajak tidak mau tahu dan tetap kekeh ada PMK-nya dan berujung pada pemeriksaan, ya. Ya memang ya terkait dengan persepsi penafsiran PMK 78 ketika antara wajib pajak dengan kantor pajak berbeda tafsir dan tidak selesai di level itu, ya maka ujungnya adalah pemeriksaan biasanya. Nah, di pemeriksaan juga tidak ada kesepahaman, ya udah lari ke atas saja. Nah, akan lebih baik, sangat baik kalau ada 1-2 rumah sakit yang diperiksa dan ada temuan terkait PMK 78 ini. Sudah ada putusan pengadilan pajak, ini bisa dipakai untuk semuanya, ya, bisa mendorong kepada para wajib pajak nanti untuk menggunakan mekanisme yang difatwakan oleh pengadilan pajak. Dasar itu juga nanti bisa digunakan oleh asosiasi untuk menekan atau apa namanya, memotivasi kantor pajak agar dibuatkan penegasan terkait PMK 78. Kalau enggak nanti akan berlarut-larut, ya, rugi energi kita, ya. Baik. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan terkait jawaban dari pertanyaan yang belum, ya, sempat terjawab di webinar kemarin. Mudah-mudahan bisa memberikan kemanfaatan buat Bapak Ibu sekalian. Intinya adalah
ketika ada permasalahan terkait dengan pajak, maka kita harus cari ilmunya dulu, ya, cari ilmu dulu. Kalau dari ilmu kita sudah pahami, sudah kita implementasikan, kita sampaikan ke kantor pajak, masih ada saja dispute, masih ada sengketa, gunakan jalur yang ada. Ada forum keberatan pajak, ada forum banding pajak. Ya, mudah-mudahan ke depan kita tidak akan ada sengketa dengan kantor pajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.